Oke, ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang request gimana cara terbangin pesawat di RFS, yaitu Real Flight Simulator. Game ini download di Play Store dengan biaya Rp5.000. Nah, sekarang kita buka ya teman-teman, RFS. Saya melihat komen-komen di Real Flight Simulator banyak yang menanya cara naikin gear gimana, cara terbanginnya gimana. Nah, sekarang saya akan bikin tutorialnya cara nerbangin pesawat. Saya masih pakai yang gratisan ya, teman-teman. Sekarang kita terbang sekarang. Teman-teman boleh pilih pesawat apa aja, Airbus atau pesawat Sub 340, tapi kita gunakan Airbus 320-200. Saya pakai Bangkok Airlines V2. Kita buat konfirmasi. Nah, bila teman-teman mau terbangnya mau kemana nih, misalkan dari, kalau gratisan yang nyala itu yang ada bandaranya, yang nggak nyala seperti ini WMKK ini dia langsung nggak bisa ke gate, langsung ke runway. Jadi saya bikin itu di Bangkok, klik terbang, pilih gate. Teman-teman boleh pilih runway itu langsung terbang, atau pilih gate yang ada di gate. Terus kita tujuannya di Singapura, kita langsung landingnya di Singapura. Kita langsung klik mulai penerbangan. Oke teman-teman, inilah cara tutorial cara menerbangkan pesawat di Real Flight Simulator. Ini tampilannya ya teman-teman di Bangkok, Thailand. Oke, yang pertama saya jelaskan, AP ini itu autopilot. Itu ada navigator, ada SPD itu speed, HDG itu buat ekor, ALT itu ketinggian, PS itu buat ketinggian juga. Holding itu misalkan kita delay di atas, kita mau berputar-putar, kita tinggal nggak usah membelokkan HP atau joystick, jadi kita tinggal pakai holding mau ke kiri atau ke kanan. Oke, yang pertama kita nyalakan ground system. Kita nyalakan. Yang kedua kita nyalakan EPU-nya. Terus seatbelt, navigasi light-nya kita nyalain. Terus kita ke ground system lagi. Kita tarik ke bawah, ada load itu kita buat isi bahan bakar, kargo dan passenger, itu orang-orang yang mau naik boarding. Kita klik aja. Oke teman-teman, caranya gimana untuk menaikkan passenger, terus barang, kargo, dan bahan bakar. Kita ke ground.
siap untuk pushback. Jangan lupa kita lihat runway untuk izin terbang itu gimana. Kita lihat, oh berarti runway-nya yang nyala adalah RW 19L. Oke, berarti kita langsung ke runway nanti. Ini kita tarik ke atas lagi ground sistemnya. Kita langsung pushback. Terbang ke Singapura. Master counting itu alarm ya teman-teman. Bila terjadi overspeed atau misalkan badai atau apa, itu ada alarmnya. Ini kita lihat kita di mana. Oke teman-teman, ini lagi posisi pushback. Jangan lupa nyalakan mesinnya, pencet aircraft, terus di kebawahin ada engine. Nah, engine 1 nyala, engine 2 nyala. Kita ke atasin lagi, beacon light-nya kita nyalakan. Nah, posisi pesawat ini teman-teman harus di garis kuning itu ya teman-teman. Kalau sudah lurus, kita langsung klik brake parking. Yang pertama, flap kita turunin di 1+, di 1+ F. Spoiler kita klik juga, kita turunin ke 3, kita cek dia aktif atau tidak. Ternyata aktif, kita naikin lagi ke 0 teman-teman. Nah, jangan lupa aircraft system kita nyalakan lampu landing light. Nah, disitu baru teman-teman kita siap untuk ke runway. Dilihat lagi ya teman-teman di peta runway yang nyala itu di peta. Kita naikkan powernya di 24, tapi kalau udah nyala teman-teman harus diturunin lagi ke 0 karena otomatis dia akan jalan sendiri. Oke teman-teman, kita persingkat videonya. Ini kita udah mau sampai di landasan di runway. Kita ambil ke kanan, tapi teman-teman harus lihat di petanya ya, posisinya yang runway itu yang nyala ya. Nah, pada saat kita memasuki runway, kita harus nyalakan strobo light itu. Strobo light itu ada di aircraft system. Jadi kayak izin gitu. Kayak prepare take off position atau gimana gitu, teman-teman. Oke, kita sudah di runway. Kita lurusin pesawatnya, teman-teman. Kita lurusin dulu. Ada yang bertanya teman-teman, VS itu untuk apa? VS itu biasanya ada di AP itu autopilot. Biasanya itu untuk menaikkan pesawat secara manual. Tapi kalau secara otomatis kita tidak usah tidak usah klik apa-apa, hanya HDG aja yang kita klik nanti teman-teman. Nah, ini VS ini kalau mau manual bisa di 1000-in atau berapa, tapi kalau saya matiin dulu teman-teman. Jadi HDG nya aja yang saya matiin, yang saya nyalahin. HDG itu adalah kalau HDG nya mati ekor bisa di kanan kiri, tapi kalau HDG nya nyala itu tidak bisa di kanan kiri, meskipun rootnya itu di kanan kiri. Oke, persiapan untuk take off.
Bismillah. Posisi take off ini kita harus stabil ya teman-teman, karena saya main di handphone, saya harus stabil meskipun ada ke kiri kanan. Pada kecepatan di atas 150, nah pada itu saya atasin HP saya, disitulah pesawat bisa terbang. Langsung saya klik navigatornya. Nah itu kalau klik nav itu speednya nyala, HDG nyala, ALT nyala. Nah ALT itu buat ketinggian, biasanya saya langsung dibikin 32.000 ketinggiannya. Kecepatannya kita bikin di 350 teman-teman. Ini posisi sudah autopilot teman-teman, jadi teman-teman bisa santai-santai. Gimana cara naikin ban pesawat? Itu ada tulisan gear di sebelah kanan, itu kita klik aja gearnya, itu kita klik, nanti posisi ban pesawat itu akan naik seperti ini teman-teman. Kita klik gearnya ya. Nah inilah kondisi ban pesawat pada saat masuk ke dalam badan pesawat. Oke teman-teman, autopilot berhasil. Flap kenapa masih 1 plus F? Biasanya saya naikin di atas 6.500, saya baru naikin ke 1. Nanti udah di 8.000 berapa saya naikin lagi ke 0 gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita persingkat aja ya videonya untuk gimana cara landing pesawat di real flight simulator ini. Oke teman-teman, ini kita persingkat aja. Ini caranya gimana landing, cara untuk landingin pesawat di real flight simulator. Jadi kita klik pendaratan, lanjutkan. Nah apabila teman-teman sibuk, yang lagi sibuk kerja atau gimana, mau cepat-cepat landing atau kelamaan, langsung aja di pendaratan. Pada saat ketuk untuk kalibrasi, nah posisi handphone ini harus posisi datar ya teman-teman. Dan ingat teman-teman, pada saat kita klik untuk pendaratan, semua itu posisi dalam keadaan mati.
cuma mesin engine aja yang hidup. Jadi EPU mati, seatbelt, no smoking, lampu-lampu semuanya pada mati. Jadi kita harus nyalakan secara manual dan buru-buru. Nah, kita lihat teman-teman runway-nya. Nah, runway-nya itu sudah di 11,3 Newton meter. Jadi kita autopilot aja landingnya teman-teman. Cara landing autopilot itu. Nah, itu di AP itu ada tulisan APP di bawah navigasi itu. Nah, kita klik APP-nya. Udah teman-teman, posisinya nggak usah digerakin handphonenya atau gimana pun. Dia pesawat ini akan landing secara sempurna dengan sendirinya teman-teman. Tapi jangan lupa flap kita turunin, terus spoiler kita di armet jadi aktif. Nah, gear kita turunin. Nah, ada yang nanya, bang kok gear nggak bisa diturunin? Nah, kita lihat dulu runway-nya kalau masih jauh dia nggak bisa teman-teman. Dia bisa turun itu kalau di bawah 25 Newton meter, dan ketinggian pun harus di 2000 ke bawah. Itu speednya juga kita harus atur. Speednya itu harus di 160 teman-teman. Nah, kalau flap kita harus turunnya itu bertahap ya teman-teman. Itu flap 1, flap 2, 3. Nah, sampai full. Nah, kalau sudah kita nav-nya nyala, speed nyala, HDG nyala, APP nyala, ILT kan tadi saya bikin 32.000, terus kalau landing kan ke 2000. Nah kan, jadi ILT kita nolin aja teman-teman, tidak apa-apa karena kan APP-nya sudah nyala. Oke teman-teman, kita saksikan landing sempurna dengan menggunakan autopilot. Tapi kalau teman-teman jago mau manual, silakan. Kalau saya lebih baik autopilot. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dan saksikan landing sempurnanya. Izin mendarat ATC di Singapura. Karena landing otomatis ya udah kita diemin aja sampai dia landing. Jadi pas landing kita harus turunin powernya ya, THR ini kita langsung ke rest untuk ngerem. Dan jangan lupa brake-nya ini harus ditutup juga buat ngerem. 500. Asli banget teman-teman. 400. 300. Minimum 200. 100 above. 100. 70. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. Harus di bawah 60. Kita harus stabilin ya teman-teman.
Flaps. Flaps. Jadi autopilot itu bisa nyala pada saat kita sudah cut off, mati pada saat kita sudah mengikuti tutorialnya. Nah, ini adalah flight reportnya, teman-teman. Kita akhiri penerbangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di like dan di subscribe.